Semangat pagi anak-anak. Ibu yakin kalian selalu semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kesebangunan ya anak-anak ya. Untuk pertemuan hari ini kita khusus belajar tentang kesebangunan dari dua segi N. Nah, dua benda anak-anak disebut sebangun jika memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Dan perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama. Ya. Contoh, Ibu punya contoh begini. Nah, ini ada dua buah foto anak-anak ya. Bentuknya sama-sama berbentuk persegi panjang. Ya. Tetapi ukurannya berbeda. Yang foto kiri ukurannya adalah 3 x 4, panjangnya 3 cm, lebarnya 4 cm. Dan yang foto kanan ini ukurannya adalah 6 x 8, panjangnya 6 cm, dan lebarnya 8 cm. Oke, sudah memenuhi ini ya, bentuknya sama, ukurannya berbeda, dan ada dannya anak-anak, perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, perbandingannya tadi ini panjangnya 3, ini panjangnya 6. Kita bandingkan 3 dibanding 6 atau 3/6. Hasilnya adalah 1/2, betul ya? Kemudian untuk lebarnya, ini lebarnya 4, kita bandingkan dengan lebarnya ini 8. Berarti 4 dibanding 8. Yaitu 1/2 juga. Jadi panjangnya tadi memiliki perbandingan 1/2, lebarnya juga sama memiliki perbandingan 1/2. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa persegi panjang foto kiri ini sebangun dengan persegi panjang foto yang besar ini. Oke ya. Contoh berikutnya anak-anak. Nah, ini ada bintang. Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini segi 10 ya. Nah, bintang yang kiri itu sebangun dengan bintang yang kanan ya. Karena bintang yang kanan ini hasil perbesaran dari bintang yang kiri. Memenuhi ini, bentuknya sama yaitu bintang. Ukuran sisinya berbeda, satu lebih kecil dari yang bintang yang kanan. Dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama ya anak-anak ya. Contoh ketiga ini anak-anak. Ini adalah bangun segi 4 ya. Ini juga dua contoh bangun yang kita bisa mengatakan sebangun. Bentuknya sama, ukurannya berbeda ya. Dan perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Oke, contoh yang terakhir anak-anak. Nah, ini bendanya berbentuk lingkaran ya. Yang kiri ini adalah koin 100 rupiah anak-anak ya. Kemudian di sisi gambarnya ini ada gambar burung Garuda. Sedangkan yang gambar kanan ini adalah uang koin yang kuning itu yang nilainya 500 rupiah ya. Koin kuning dari koin yang 100 rupiah dan 500 rupiah ini sama-sama berbentuk lingkaran, kemudian bentuknya sama lingkaran, ukurannya berbeda. Nah, kalau lingkaran, kita melihat ukurannya dari diameter ya anak-anak ya. Diameter boleh atau jari-jari boleh ya. Dan perbandingan sisi yang bersesuaian, jadi kita mengambil perbandingan jari-jari
dan perbandingan diameter antara kedua lingkaran ini. Oke, sehingga nanti disimpulkan bahwa dua lingkaran ini adalah benda yang sebangun. Oke ya. Selanjutnya, Ibu ke teknik soal ya anak-anak ya. Syarat dua bangun datar itu sebangun itu ada dua syarat anak-anak. Syarat yang pertama yaitu sudut yang seletak besarnya harus sama. Ya. Kemudian syarat yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama anak-anak. Oke. Nah, Ibu kenalkan juga simbol ya. Simbol sebangun itu simbolnya seperti ini. Ya. Selanjutnya kita memperhatikan contoh. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Gambar kiri berbentuk segi 4. Gambar kanan juga berbentuk segi 4. Yang kiri segi 4 ABCD, yang kanan segi 4 EFGH. Kemudian kita lihat dari tanda dulu ya di sudutnya. Ini di sudut A ada satu lengkungan, di sudut E juga ada satu lengkungan. Ini artinya, anak-anak, besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut E. Kemudian kita beralih ke sudut B. Di sudut B ini ada busurnya ada 2. Di sudut F ini juga busurnya ada 2. Lah ini melambangkan juga bahwa besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut F. Ya anak ya. Tanpa kita mengetahui berapa derajat ya. Nah, selanjutnya nih, lengkung 3. Sudut C besarnya sama dengan sudut G anak-anak. Kemudian sudut D besarnya sama dengan sudut H. Oke ya. Kemudian ukuran sisi-sisinya juga baik segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH, semua sisinya diketahui panjang ukurannya. Oke ya. Kita diminta untuk menyelidiki apakah kedua segi 4 di atas itu sebangun gitu ya. Kita cek penyelidikan. Jelas kita harus menguji atau menyelidiki dari dua syarat ini anak-anak. Syarat yang pertama dulu, sudut yang seletak besarnya sama. Ya, ini syarat pertama. Dan tips saja anak-anak, untuk membuktikan segitiga yang sebangun, kalian tetap posisikan atau pisahkan dua bangun yang akan diuji menjadi sendiri-sendiri seperti ini. Dan posisinya sama ya anak ya. Ini kan segi 4 ABCD dengan segi 4 EFGH posisinya sama ya. Oke, kita cek dulu. Nah, sudut A seletak dengan sudut E ya anak-anak ya. Dan cek M sudut A sama dengan M sudut E. M di sini artinya measurement ya, ukuran ya. Ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut E. Diketahui di sini anak-anak. Selanjutnya sudut B seletak dengan sudut F. Besarnya juga sama ya. Berikutnya sudut F seletak dengan sudut G. Besarnya juga sama ya anak-anak ya. Dan yang terakhir sudut D seletak dengan sudut H. Besarnya juga sama. Oke. Syarat 1 ternyata sudah terpenuhi karena sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Kita akan menyelidiki yang syarat kedua anak-anak, yaitu pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Itu ya. Kita cek dulu. AB dibanding EF. Yaitu 9/12. Hasilnya adalah 3/4. Kita kecilkan. Kemudian sisi kanan. Sisi BC dibanding sisi FG. 6 dibanding 8. Ya. Kita bagi 2 ya anak-anak ya. Diperoleh 3/4. Ya. Demikian juga sisi yang bawah. Sisi CD dibanding sisi GH. Yaitu 7,5 dibanding 10. Pembaginya atau KPK terbesarnya adalah FPB ya. FPB-nya adalah 2,5 ya. Jadi ini kita bagi 2,5 yaitu 3 anak-anak. 10 dibagi
2,5 adalah 4. Jadi perbandingannya ketemu juga 3/4 ya. Selanjutnya yang kiri, AD dibanding EH. 6 dibanding 8, yaitu kita bagi lagi dengan 2. Ketemu 6 dibanding 8 itu adalah 3/4. Ya, FPB-nya adalah 2. Oke ya. Sehingga perbandingan dari pasangan sisi yang bersesuaian ternyata sama, ketemunya yaitu 3/4 ya. Kita simpulkan di sini. Seperti ini cara penulisannya anak-anak. AB dibanding EF sama dengan BC dibanding FG sama dengan CD dibanding GH sama dengan DA dibanding HE. Hasilnya adalah 3/4. Oke. Nah, syarat 1 dan syarat 2 ternyata terpenuhi. Baru kita simpulkan. Karena memenuhi 2 syarat kesebangunan, maka disimpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH. Oke ya, anak-anak ya. Itu contoh soal dari penyelidikan 2 segi 4 itu sebangun ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan memecah ini. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi Ibu akan memberikan rute atau jalan atau penjelasan dari mana ini ya perbandingan ini ketemu ya anak-anak ya. Kita ke slide berikutnya. Oke. Tetap soal yang tadi ini ya, kita hanya khusus Bu Leli akan menjelaskan tentang perbandingan sisi yang bersesuaian. Ya, kita tuliskan secara rinci. Nah, ini dulu. Sisi yang atas dulu anak-anak, AB dibanding EF. Datanya dimasukkan 9 dibanding 12. 9 dibanding 12, kalian cek FPB-nya yaitu 3. Ini kita bagi 3, 9 bagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Nah, 3/4 ini adalah perbandingan dari sisi atas. Ya. Selanjutnya, kita akan menyelidiki sisi yang kanan, sisi BC dibanding sisi FG. Datanya masukkan 6 dibanding 8. Ya. 6 dibanding 8, FPB-nya 6 dan 8 adalah 2. Ya. 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Ketemu juga sudah 3/4 juga sudah sama dengan yang sisi atas tadi ya anak-anak ya. Tetap semua sisi yang bersesuaian diuji ya, harus semuanya diperoleh perbandingan sisi yang sama. Satu saja ada yang tidak sama berarti kesimpulannya 2 bangun itu tidak sebangun anak-anak. Jadi harus semua sisi yang bersesuaian diselidiki. Ya, oke ya. Selanjutnya sisi yang alas ya. CD dibanding GH. Sama dengan 7,5 dibanding 10. Masing-masing dibagi dengan 2,5. Diperoleh 3/4. Gitu ya. Nah, yang terakhir sisi kiri anak-anak. Sisi DH dibanding sisi HE, yaitu 6 dibanding 8. Kita sederhanakan dibagi 2 dibagi 2, yaitu 3/4. Oke ya. Itu anak-anak dari penjelasan keempat pasangan sisi yang bersesuaian ini ternyata hasil akhirnya sama, yaitu perbandingannya 3/4, 3/4, sisi bawahnya juga 3/4, sisi kirinya juga 3/4. Keempat sisi yang bersesuaian ini, sisi atas, sisi kanan, sisi alas, dan sisi kiri, ternyata semuanya diperoleh perbandingan yang sama yaitu 3/4. Kita simpulkan anak-anak. Nah ini ya. Itu cara pengecekan perbandingan sisi yang bersesuaian. Demikian anak-anak materi hari ini. Selalu belajar matematika, ingat matematika menantang dan menyenangkan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dah.